Selamat datang di Aku Temani Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan cerita selanjutnya. Miskin, cuma jualan gorengan, so angkuh. Lihat aku, pegawai kantoran gaji besar. Maya adalah seorang perempuan yang menemukan dunianya dalam palet warna dan garis-garis tegas di layar komputernya. Sebagai seorang desainer grafis lepas, rumah adalah kantor sekaligus sangkarnya. Ia memiliki ketelitian seorang seniman dan kelembutan seorang ibu. Matanya, yang selalu tampak sedikit lelah karena menatap layar, masih bisa menangkap perubahan sekecil apapun pada orang-orang yang dicintainya. Intuisinya setajam kuas digital yang ia gunakan setiap hari. Lina, putrinya, adalah kanvas hidupnya. Di usianya yang ke-8, Lina seharusnya menjadi letupan warna yang ceria. Ia pernah menjadi anak seperti itu, dengan tawa yang renyah seperti kerupuk dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Namun, beberapa bulan terakhir, warna-warni itu seakan memudar. Ia lebih banyak diam, jemarinya lebih sering menggenggam pensil gambar daripada berlari di taman. Buku sketsanya penuh dengan gambar-gambar yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Dan Bhaskara, atau Bas, adalah arsitek dari kehidupan mereka. Suami Maya, ayah Lina. Di mata dunia, ia adalah sebuah mahakarya. Seorang arsitek ternama dengan pesona yang bisa meluluhkan dewan direksi paling alot sekalipun. Senyumnya adalah fasad yang sempurna, dibangun dengan presisi dan kepercayaan diri. Ia dihormati, dikagumi, dan jaringannya membentang luas di seluruh kota Bandung. Namun, di balik setiap desain megah yang ia ciptakan, ada obsesi tersembunyi akan kontrol, sebuah keinginan untuk membentuk dunia di sekitarnya sesuai dengan cetak biru yang hanya ada di kepalanya. Mereka tinggal di sebuah rumah di Dago Pakar, sebuah bangunan yang dirancang sendiri oleh Bhaskara. Rumah itu, seperti citra keluarga mereka, adalah sebuah ilusi yang indah dan rapuh. Udara malam di Dago Pakar terasa sejuk, membawa aroma pinus dan tanah basah sisa hujan sore. Di taman belakang rumah keluarga Bhaskara, puluhan tamu undangan dari kalangan atas Bandung bercengkrama di bawah untaian lampu temaram. Suara tawa dan denting gelas anggur menjadi musik latar perayaan ulang tahun firma arsitektur milik Bhaskara. Maya, dalam balutan gaun sederhana namun elegan, tersenyum pada istri seorang kontraktor besar yang sedang memuji desain interior rumahnya. Semuanya sentuhan Bas, tentu saja, kata Maya dengan nada rendah hati yang sudah terlatih. Saya hanya menambahkan beberapa pernak-pernik kecil. Ah, tapi sentuhanmu itu yang membuatnya terasa hangat, Mei. Bhaskara itu jenius, tapi karyanya kadang terasa dingin. Kamu yang memberinya jiwa, balas perempuan itu tulus. Maya hanya tersenyum tipis. Jiwa. Kata itu terasa asing baginya akhir-akhir ini. Ia melirik ke arah suaminya yang berdiri di pusat kerumunan, gelas sampanye di tangan, menceritakan sebuah anekdot yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Bhaskara adalah matahari, dan semua orang adalah planet yang dengan senang hati mengorbit padanya. Ia tampak sempurna. Terlalu sempurna. Pandangan Maya kemudian beralih mencari Lina. Putrinya itu duduk di sebuah ayunan rotan di sudut taman yang lebih gelap, jauh dari keramaian. Di pangkuannya ada buku sketsa, dan di sebelahnya ada segelas jus jeruk yang belum tersentuh. Ia tidak menggambar, hanya menatap kosong ke arah kolam ikan. Anak-anak lain seusianya berlarian di rumput, tawa mereka melengking tinggi, tapi Lina seolah terkurung dalam gelembung tak kasat mata. Maya menghampirinya. Sayang, kok di sini sendirian? Tidak main dengan teman-teman? Lina mengangkat bahu, matanya tidak beralih dari air kolam yang beriak. Tidak apa-apa, Bu. Lina lebih suka di sini. Kamu kedinginan? Mau ibu ambilkan jaket? Lina menggeleng. Ayah nanti marah kalau Lina pakai jaket yang tidak serasi dengan gaun ini. Jantung Maya sedikit mencelos. Benar.
Gaun yang dikenakan Lina, jaket yang tergantung di kamarnya, bahkan jepit rambut yang tersemat di rambutnya, semuanya adalah pilihan Baskara. Semua harus selaras, Mei. Keindahan itu ada dalam harmoni, begitu kata suaminya. Dulu Maya menganggapnya sebagai bentuk perhatian. Sekarang, rasanya seperti jeruji. Tidak akan, sayang. Biar ibu yang bilang pada ayah, bujuk Maya lembut. Jangan, Bu. Nanti ayah bilang Lina anak yang tidak tahu terima kasih, bisik Lina, suaranya begitu pelan hingga nyaris ditelan suara pesta. Lina tidak apa-apa. Sungguh. Maya menghela napas, lalu duduk di samping putrinya. Ia tidak memaksa. Ia sudah belajar bahwa memaksa Lina hanya akan membuatnya semakin menarik diri. Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit, dua pulau kecil di tengah lautan keriaan. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang dan para petugas catering membereskan piring-piring kotor, suasana rumah berubah drastis. Kehangatan pesta menguap, menyisakan keheningan yang dingin dan luas. Baskara masuk ke ruang keluarga, melonggarkan dasinya. Pestanya sukses besar, katanya, lebih pada diri sendiri daripada pada Maya. Ia menuang segelas air putih, meneguknya dalam sekali tegukan. Semua orang terkesan. Iya, Mas. Kamu hebat, sahut Maya sambil memunguti beberapa gelas kosong yang tertinggal. Baskara menatapnya, tatapan yang biasa ia gunakan untuk menginspeksi hasil kerja bawahannya. Aku lihat Lina tadi hanya diam di pojokan. Dia membuat citra kita jelek, Mei. Orang-orang akan berpikir kita tidak bisa mendidik anak untuk bersosialisasi. Dia hanya lelah, Mas. Seharian di sekolah. Lelah itu alasan untuk orang lemah, desis Baskara. Aku sudah bilang padanya untuk tersenyum dan menyapa setidaknya 5 orang tamu penting. Apa dia melakukannya? Maya terdiam. Ia tahu Lina tidak melakukannya. Dia masih anak-anak, Bas. Jangan terlalu keras padanya. Justru karena dia masih anak-anak, dia harus dibentuk dari sekarang, kata Baskara, nadanya tajam. Besok pagi, pastikan dia sudah hafal perkalian 9. Aku akan mengujinya saat sarapan. Tidak ada alasan. Mengerti? Maya hanya mengangguk. Membantah hanya akan memperpanjang masalah dan berakhir dengan pertengkaran bisu yang bisa berlangsung berhari-hari. Ia naik ke lantai atas, hatinya terasa berat. Di kamar Lina, ia melihat putrinya sudah tertidur, namun tidurnya tampak gelisah. Selimutnya tersingkap, dan gaun pestanya masih melekat di badan. Dengan gerakan pelan, Maya membantu Lina mengganti bajunya dengan piyama katun yang nyaman. Saat itulah ia melihatnya. Di lengan atas Lina, di bagian yang tertutup lengan gaunnya yang sedikit menggembung, ada sebuah memar. Bentuknya aneh, seperti bekas cengkeraman jari, berwarna ungu kebiruan dengan semburat kuning di tepinya. Napas Maya tercekat. Ia menyentuh memar itu dengan ujung jarinya, kulit di area itu terasa lebih dingin. Lina, sayang, bisiknya, membangunkan anaknya dengan lembut. Lina mengerjap, matanya masih separuh terpejam. Kenapa, Bu? Ini kenapa, Nak? Lenganmu? Tanya Maya, suaranya bergetar. Lina melihat lengannya dan sekejap, ekspresi takut melintas di wajahnya sebelum kembali menjadi datar. Ia menarik lengannya dari genggaman Maya. Lina jatuh, jawabnya singkat, suaranya monoton. Jatuh? Jatuh di mana? Desak Maya. Di sekolah. Tadi siang. Waktu main kejar-kejaran, jawab Lina, matanya menatap lurus ke dinding, menghindari tatapan ibunya. Tapi Maya tahu Lina berbohong. Lina tidak bermain kejar-kejaran. Ia menghabiskan waktu istirahatnya di perpustakaan. Maya tahu itu dari wali kelasnya. Kebohongan itu, tatapan kosong itu, lebih menyakitkan daripada memar itu sendiri. Ada sesuatu yang salah.
Sangat salah. Retakan di dinding kaca rumah tangga mereka kini terlihat begitu jelas, dan Maya takut jika ia menyentuhnya, semuanya akan hancur berkeping-keping. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Baskara, mendengarkan deru napas suaminya yang teratur. Setiap tarikan napas itu terdengar seperti sebuah ancaman. Ia memikirkan memar di lengan Lina, tatapan kosong di mata anaknya, dan disiplin kaku suaminya yang terasa semakin mencekik. Ia merasa seperti berada di dalam salah satu bangunan rancangan Baskara, indah dari luar, namun tanpa jendela dan pintu keluar. Langit masih berwarna nila pekat saat Anissa memulai harinya. Udara subuh yang dingin terasa menusuk kulit, namun baginya, ini adalah saat paling damai. Hanya ada suara adukan adonan dalam baskom besar dan gesekan sudip di dasar wajan. Tangannya bergerak dengan ritme yang telah terhafal selama bertahun-tahun. Tepung terigu, tepung beras, irisan kol, wortel dan tauge, semuanya menyatu dalam harmoni di bawah sentuhan tangannya. Lalu, bumbu rahasia itu. Sebuah racikan rempah yang ia giling sendiri, resep turun-temurun yang membuat gorengannya berbeda dari yang lain. Pukul 5 pagi, warungnya sudah siap. Aroma gurih bakwan, tahu isi, dan tempe mendoan yang baru diangkat dari minyak panas mulai menguar, menjadi penanda dimulainya kehidupan di lingkungan perumahan itu. Satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Bapak-bapak yang hendak berangkat kerja, ibu-ibu yang membeli untuk sarapan keluarga, juga anak-anak sekolah. "Mbak Anissa, bakwannya 10 ya, yang masih panas," sapa seorang ibu. Anissa tersenyum ramah. "Siap, Bu. Sebentar ya, ini baru saja saya angkat." Tangannya dengan lincah membungkus gorengan dengan kertas minyak, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Di tengah kesibukannya, ia melirik ke dalam rumah. Bagas baru saja keluar dari kamar, sudah rapi dengan kemeja biru langit dan celana bahan berwarna gelap. Suaminya itu selalu menghindari area depan rumah di pagi hari. Ia akan keluar lewat pintu samping, langsung menuju garasi tempat mobil mereka terparkir. Anissa tahu, Bagas malu jika ada rekan kerjanya yang kebetulan lewat dan melihatnya. Suami seorang manajer pemasaran, memiliki istri yang hanya seorang penjual gorengan. "Aku berangkat," kata Bagas singkat, suaranya nyaris tak terdengar di antara obrolan para pembeli. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Anissa. Anissa hanya mengangguk pelan, hatinya sedikit teriris, namun ia sudah terlalu terbiasa. "Hati-hati di jalan," balasnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Kesibukan pagi terus berlanjut hingga sekitar pukul 9. Setelah gelombang pembeli sarapan mereda, Anissa memiliki sedikit waktu untuk bernapas. Ia duduk di bangku kayu kecil di samping gerobaknya, meneguk teh hangat. Matanya menatap ke jalanan yang ramai, namun pikirannya melayang jauh. Ponsel sederhananya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Bagas. "Nanti malam aku pulang telat. Ada rapat mendadak." Anissa menghela napas. Rapat mendadak. Sudah 3 kali dalam seminggu ini Bagas menggunakan alasan yang sama. Anissa tidak bodoh. Ia tahu ada yang berbeda dari suaminya beberapa bulan terakhir. Sikapnya semakin dingin, dan ponselnya selalu dalam keadaan terkunci, tidak pernah lepas dari genggamannya. Malam harinya, jarum jam sudah menunjuk pukul 11. Anissa sudah selesai membersihkan semua peralatan. Warungnya sudah tutup dan gerobaknya sudah ia dorong masuk ke teras. Ia duduk di sofa ruang tengah, menunggu kepulangan suaminya. Pintu akhirnya terbuka. Bagas masuk dengan langkah gontai. "Baru pulang?" sapa Anissa lembut. "Iya, rapatnya alot sekali," jawab Bagas sambil melonggarkan dasinya, menghindari tatapan Anissa. Saat Bagas berjalan melewatinya, sebuah aroma asing menyentuh indera penciuman Anissa. Bukan aroma parfum maskulin yang biasa dipakai Bagas. Ini aroma lain.
Manis, sedikit menyengat, aroma parfum wanita yang mahal. Aroma itu terasa seperti tamparan tak terlihat. Anissa memejamkan matanya sejenak, menahan sesak di dadanya. Namun saat ia membuka mata, wajahnya kembali tenang. Tidak ada tuduhan, tidak ada pertanyaan. Ia hanya diam, menyimpan aroma itu dalam ingatannya sebagai satu lagi kepingan bukti. Sudah aku siapkan air hangat kalau mau mandi, kata Anissa datar. Bagas hanya bergumam sebagai jawaban, lalu menghilang di balik pintu kamar. Anissa tetap duduk di sofa, terdiam dalam keheningan malam. Rumah ini terasa semakin besar dan kosong. Ia meraih ponselnya, bukan ponsel sederhana yang ia gunakan untuk sehari-hari, melainkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang ia simpan di dalam laci meja. Ia membuka daftar kontak dan menekan sebuah nama. "Halo, Pak Tirta," sapanya dengan suara yang berbeda. Suara yang tegas dan penuh wibawa. "Bagaimana laporan penjualan dari cabang Surabaya minggu ini?" Di seberang telepon, suara seorang pria menjawab dengan hormat. "Malam, Bu Anissa. Laporan sudah saya kirimkan ke email Ibu. Semua target tercapai. Justru ada kabar baik, Bu. Proposal kerja sama kita dengan grup hotel bintang 5 di Bali disetujui. Mereka tertarik dengan konsep Raja Rasa Royal yang kita tawarkan." Senyum tipis terukir di bibir Anissa. "Bagus. Siapkan presentasi terbaikmu. Lusa saya akan terbang ke Surabaya, kita finalisasi semuanya di sana sebelum bertemu dengan pihak hotel. Tolong atur juga jadwal pertemuan dengan tim riset dan pengembangan. Saya punya beberapa ide untuk varian produk baru." "Baik, Bu. Semua akan saya siapkan." Setelah panggilan berakhir, Anissa menatap layar ponselnya yang menampilkan logo Raja Rasa dengan mahkota emas di atasnya. Di luar, ia hanyalah seorang penjual gorengan. Namun di dalam genggamannya, ia adalah seorang ratu yang sedang membangun kerajaannya, bata demi bata, cabang demi cabang. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suaminya sendiri, meruntuhkan apa yang telah ia bangun dengan keringat dan air mata. Malam itu, aroma parfum wanita yang dibawa suaminya bukan hanya menjadi tanda pengkhianatan, tetapi juga menjadi bahan bakar yang menyalakan api tekad di dalam dirinya. Permainan ini akan ia mainkan dengan caranya sendiri. Maya tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya membiarkan intuisinya menuntun. Ia membuka laci meja satu persatu. Isinya hanya peralatan tulis mahal, buku catatan kosong, dan dokumen-dokumen proyek. Tidak ada yang aneh. Ia melihat kerak buku yang menjulang tinggi. Ratusan buku tersusun rapi berdasarkan warna dan ukuran. Matanya menyapu setiap judul buku. Kebanyakan tentang arsitektur modern, filsafat desain, dan biografi arsitek-arsitek terkenal. Namun, ada satu bagian rak yang sedikit berbeda. Buku-buku di sana tampak lebih tua, beberapa tentang psikologi, beberapa tentang metode pengasuhan anak. Judul-judulnya terdengar aneh. Membentuk sang juara, disiplin tanpa kompromi, warisan dominasi. Hati Maya berdebar semakin kencang. Ia menarik salah satu buku yang paling tebal, berjudul Fondasi Karakter. Buku itu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Saat ia membukanya, ia menyadari buku itu telah dilubangi bagian tengahnya. Dan di dalam lubang itu, tersembunyi sebuah benda kecil berwarna hitam. Sebuah hard drive eksternal. Hard drive itu terasa dingin dan berat di telapak tangan Maya yang gemetar. Benda kecil itu seolah memiliki denyutnya sendiri, sebuah denyut kejahatan yang sunyi. Ia menggenggamnya erat-erat, seolah takut benda itu akan lenyap jika ia melepaskannya. Dengan langkah sepelan mungkin, ia keluar dari ruang kerja Baskara, mengunci kembali pintunya, dan meletakkan kuncinya persis di tempat semula di atas kusen. Tidak boleh ada jejak. Ia tidak kembali ke kamar tidur tempat suaminya terlelap.
Ia berjalan ke ruang kerjanya sendiri di sudut lain rumah. Ruangan itu adalah kebalikan dari ruang kerja Bhaskara. Penuh warna dengan sketsa-sketsa yang tertempel acak di dinding, dan tumpukan buku seni yang berantakan. Ini adalah dunianya, tempat perlindungannya. Tapi malam ini, tempat itu terasa sesak dan mencekam. Maya duduk di depan komputernya, napasnya memburu. Ia menatap hard drive itu selama beberapa saat, ragu-ragu. Sebagian dari dirinya ingin melemparkan benda itu keluar jendela, menghancurkannya, dan berpura-pura tidak pernah menemukannya. Hidup dalam ketidaktahuan mungkin lebih mudah. Tapi bayangan wajah Lina yang ketakutan dan bibirnya yang bengkak menghapus keraguan itu. Ia harus tahu. Ia menyambungkan kabel hard drive ke laptopnya. Bunyi klik saat kabel terpasang terasa seperti sebuah vonis. Sebuah ikon baru muncul di layarnya. Namanya sederhana, proyek. Maya menggerakkan kursor ke arah ikon itu, jarinya melayang di atas tetikus, ragu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengkliknya 2 kali. Folder itu terbuka, menampilkan serangkaian folder lain di dalamnya. Folder-folder itu tidak diberi nama, hanya diberi nomor 01, 02, 03, dan seterusnya hingga 27. Jantung Maya berdebar semakin kencang. Ia membuka folder 01. Di dalamnya ada beberapa berkas video. Nama berkasnya adalah tanggal. Dengan tangan yang terasa seperti milik orang lain, ia mengklik video pertama. Tanggalnya sekitar 6 bulan yang lalu. Layar menjadi hidup. Gambarnya jernih, suaranya jelas. Sudut pengambilan gambarnya tetap, seolah kamera diletakkan di atas tripod di sudut ruangan. Maya langsung mengenali tempat itu. Ruang bermain Lina. Di layar, Lina yang berusia 7,5 tahun sedang duduk di lantai, mencoba menyusun menara balok yang tinggi. Ia tampak ceria, sesekali tertawa saat baloknya hampir rubuh. Lalu, Bhaskara masuk ke dalam gambar. Ia tidak tersenyum. "Lina," panggilnya, suaranya datar. "Ayah sudah bilang, menara itu harus simetris. Sisi kanan dan kiri harus sama persis. Kenapa kamu tidak mendengarkan?" Lina kecil menatap ayahnya, bingung. "Tapi ini lebih seru ya? Bentuknya seperti kastil." "Ayah tidak bertanya apa yang seru. Ayah memberimu perintah," kata Bhaskara mendekat. "Bongkar. Dan ulangi lagi. Yang benar." Lina tampak enggan. "Tapi Lina suka yang ini." "Bongkar," ulang Bhaskara, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Lina mulai menangis pelan. "Tidak mau." Saat itulah Maya melihatnya. Bhaskara mengulurkan tangan dan dengan satu gerakan cepat, merobohkan menara balok itu. Suara balok kayu yang berjatuhan di lantai terdengar keras dan mengejutkan. Lina menjerit kaget. "Jangan pernah bilang tidak mau pada ayah," bentak Bhaskara. Wajahnya yang biasanya karismatik kini tampak mengerikan. "Sekarang kamu susun lagi. Dan kalau tidak sempurna, kamu tidak akan makan malam." Video itu berakhir. Maya terpaku di kursinya, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Perutnya terasa mual. Ini bukan disiplin. Ini adalah kekejaman. Ia mengklik video berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Setiap video adalah potongan neraka yang berbeda. Ada video di mana Lina dipaksa berdiri di pojok selama 1 jam karena sepatunya sedikit kotor. Ada video di mana Bhaskara membentaknya habis-habisan karena nilai ulangannya 95, bukan 100. 95 itu sama dengan gagal, Lina. Kamu mengerti? Hanya yang terbaik yang diterima di keluarga ini. Kemudian, video-video itu menjadi lebih buruk. Maya membuka folder 15. Video pertama menunjukkan Lina sedang duduk di meja belajarnya,
menangis terseduh-seduh. Aku tidak bisa, Yah, ini susah sekali. Isaknya menunjuk pada soal matematika di bukunya. Baskara berdiri di belakangnya. Tidak ada kata tidak bisa. Yang ada hanya otak yang malas, desisnya. Lalu, ia menjentik kening Lina dengan keras. Plak! Suara kecil itu terdengar begitu keras di keheningan ruangan. Lina memekik kesakitan, memegangi keningnya. Itu agar otakmu bangun, kata Baskara dingin. Sekarang kerjakan lagi. Maya menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Rasa mual itu kini menjadi amarah yang membakar. Ia terus mengklik seperti orang kesurupan, ingin melihat seberapa dalam lubang kelinci ini. Di folder 27, folder terakhir, ia menemukan video yang paling baru. Tanggalnya adalah hari Selasa. Hari di mana Lina pulang dengan bibir bengkak. Di video itu, Lina sedang berlatih piano. Ia salah memainkan satu nada. Baskara, yang duduk di sebelahnya, langsung menghentikannya. Ulang, perintahnya. Lina mengulanginya, dan kembali membuat kesalahan yang sama. Fokus, Lina. Bentak Baskara. Kenapa kamu tidak bisa fokus? Maaf, Yah, jari Lina sakit. Jangan cari alasan. Suara Baskara meninggi. Ia mencengkeram rahang Lina dengan kasar, memaksa anak itu menatapnya. Ayah bilang fokus. Cengkeraman itu begitu kuat hingga Lina merintih kesakitan. Kamu tahu apa hukuman untuk anak yang tidak patuh dan suka cari alasan? Tanya Baskara, matanya menatap Lina dengan dingin. Ia lalu mengambil buku musik bersampul tebal dari atas piano dan memukulkannya ke bibir Lina. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menimbulkan rasa sakit dan meninggalkan bekas. Itu agar kamu ingat untuk tidak membantah lagi, kata Baskara melepaskan cengkeramannya. Sekarang, mainkan lagi dari awal. Tanpa kesalahan. Video itu berakhir dengan suara tangis Lina yang pilu dan alunan piano yang terpatah-patah. Maya akhirnya muntah. Ia berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan semua isi perutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencengkeram tepi wastafel, menatap pantulan wajahnya di cermin. Seorang perempuan pucat dengan mata merah yang dipenuhi kengerian dan kebencian. Suaminya. Pria yang tidur di sebelahnya setiap malam. Pria yang ia cintai. Adalah monster. Dan ia merekam setiap perbuatan kejinya, seolah itu adalah sebuah mahakarya yang patut didokumentasikan. Proyek. Nama folder itu kini terasa begitu mengerikan. Lina bukan putrinya di mata Baskara. Lina adalah proyeknya. Setelah gelombang mual dan amarah mereda, yang tersisa adalah ketenangan yang dingin dan menakutkan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Maya tahu apa yang harus ia lakukan. Ia kembali ke komputernya, menyalin seluruh isi hard drive itu ke dalam penyimpanan awan pribadi miliknya dan juga ke sebuah flash drive kecil yang ia sembunyikan di dalam lapisan tas kerjanya. Ia tidak akan membiarkan bukti ini hilang. Ia menghapus jejak aktivitasnya di laptop, melepaskan hard drive itu, dan mengembalikannya ke dalam buku berlubang di ruang kerja Baskara. Ia bergerak seperti robot, setiap gerakan terukur dan efisien. Saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit Bandung dengan semburat oranye, Maya sudah selesai. Ia kembali ke kamarnya. Baskara masih tertidur pulas, wajahnya tampak damai. Maya menatapnya lama. Bagaimana bisa seseorang dengan wajah sedamai itu menyimpan iblis di dalam dirinya? Ia berbaring di tepi tempat tidur, sejauh mungkin dari suaminya, dan memejamkan mata. Ia tidak tidur. Ia hanya menunggu pagi datang, merencanakan setiap langkah berikutnya dalam perang yang baru saja ia nyatakan. Aroma kopi yang diseduh Baskara menyeruak ke seluruh penjuru rumah. Bau yang biasanya terasa menenangkan bagi Maya,
kini terasa menyesakkan. Pagi itu, meja makan terasa seperti panggung sandiwara. Maya memainkan perannya sebagai istri yang patuh dengan sempurna. Ia menyiapkan roti panggang, menuangkan jus untuk Lina, dan tersenyum pada Baskara saat pria itu duduk di kursinya. Senyum itu terasa seperti topeng yang berat. Pagi, sapa Baskara membuka koran paginya. Lina, perkalian 9. Lina, yang duduk di seberang Maya, tampak pucat. Ia melirik ibunya sekilas, mencari kekuatan. Maya memberinya anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. Lina mulai melafalkan perkalian itu dengan suara lirih, matanya tertuju pada taplak meja. Maya mengoleskan selai pada rotinya dengan gerakan yang terlalu lambat, setiap otot di tubuhnya menegang. Ia mendengarkan suara Lina dan suara Baskara yang sesekali mengoreksi dengan nada datar. Ia harus bertahan. Demi Lina. Setelah Baskara berangkat kerja dengan mobil mewahnya, dan Lina dijemput oleh mobil sekolah, rumah itu menjadi sunyi. Kesunyian itu memberi Maya ruang untuk bernapas. Ia tidak membuang waktu. Ia naik ke kamar, mengambil tas ransel yang sudah ia siapkan semalam. Isinya beberapa pasang baju untuknya dan Lina, sedikit uang tunai, dokumen-dokumen penting, dan yang paling berharga, flash drive berisi salinan video neraka itu. Ia lalu mengambil ponselnya dan menelepon satu-satunya orang yang ia percaya bisa membantunya. Ratih. Teman kuliahnya dulu, seorang perempuan cerdas dan berapi-api yang kini bekerja sebagai pengacara di sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan anak. Halo? Suara Ratih terdengar di seberang. Ratih, ini aku, Maya, kata Maya, suaranya serak. Maya? Ya ampun, kemana saja kamu? Sudah berapa abad kita tidak bertemu? Bagaimana kabarmu? Cerocos Ratih dengan riang. Kegembiraan itu membuat hati Maya semakin sakit. Aku tidak baik-baik saja, Tih. Aku butuh bantuanmu. Bantuan hukum. Nada riang Ratih langsung lenyap. Bantuan hukum? Ada apa, Mei? Kamu terdengar aneh. Apa Baskara? Iya, potong Maya, tidak sanggup mengucapkannya. Ini tentang Baskara. Dan Lina. Aku tidak bisa bicara di telepon. Bisakah kita bertemu? Sekarang juga? Tentu saja. Datang ke kantorku. Aku akan kosongkan jadwalku. Kamu tahu alamatnya, kan? Aku tahu. Terima kasih, Tih. Terima kasih banyak. 1 jam kemudian, Maya sudah duduk di sebuah ruangan kecil dan sederhana di kantor lembaga bantuan hukum. Ruangan itu sangat kontras dengan kemewahan rumahnya. Tapi di sini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Ratih duduk di depannya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Oke, Mei. Ceritakan padaku semuanya. Pelan-pelan saja. Dan Maya pun bercerita. Ia menceritakan semuanya, dari memar di lengan Lina, bisikan ketakutan anaknya di tengah malam, hingga penemuan hard drive itu. Saat ia menceritakan isi video-video itu, suaranya bergetar dan air mata yang ia tahan sejak semalam akhirnya tumpah. Ratih mendengarkan dalam diam, ekspresinya berubah dari khawatir menjadi kaget, lalu menjadi amarah yang dingin. Ia mengepalkan tangannya di atas meja. Bajingan, desis Ratih setelah Maya selesai bercerita. Aku tidak pernah menyukainya. Dia selalu terasa palsu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Ia menggelengkan kepala. Kamu membawa buktinya? Maya mengangguk, mengeluarkan flash drive dari dalam tasnya. Semuanya ada di sini. Ratih mengambilnya. Ini lebih dari cukup, Mei. Ini adalah bukti yang sangat kuat. Kita harus segera melapor ke polisi.
Aku takut, aku Maya. Baskara, dia punya banyak kenalan. Orang-orang penting. Bagaimana jika tidak ada yang percaya padaku? Mereka harus percaya pada bukti ini, kata Ratih tegas. Dan kamu tidak sendirian. Aku akan mendampingimu. Kita akan lalui ini bersama. Sore itu, ditemani Ratih, Maya melangkah masuk ke unit perlindungan perempuan dan anak di kantor polisi. Suasana di sana sibuk dan sedikit suram. Seorang polisi perempuan paruh baya menyambut mereka. Maya, dengan bantuan Ratih, menceritakan kembali kisahnya. Polisi itu mendengarkan dengan saksama. Kemudian, Ratih menyerahkan flash drive itu. Mereka memutar salah satu video di komputer polisi. Video di mana Baskara memukul bibir Lina dengan buku. Ekspresi polisi itu mengeras. Ini tidak bisa diterima, katanya. Kami akan segera membuat laporan dan memproses ini. Maya merasa sedikit lega. Ternyata semudah ini. Tapi kelegaan itu hanya sesaat. Saat laporan sedang diketik, seorang perwira polisi dengan pangkat lebih tinggi masuk ke ruangan. Ia melirik ke arah Maya dan Ratih, lalu berbicara dengan polisi perempuan itu dengan suara pelan. Maya bisa menangkap nama Baskara disebut beberapa kali. Perwira itu lalu mendekati mereka. Ibu Maya, benar? Tanyanya, nadanya terdengar skeptis. Anda yakin dengan laporan ini? Bapak Baskara adalah tokoh yang sangat dihormati. Mungkin hanya ada kesalahpahaman dalam mendidik anak. Kesalahpahaman? Ratih langsung menyela, suaranya tajam. Apakah memukul anak dengan buku itu kesalahpahaman? Kami punya puluhan video lain sebagai bukti. Perwira itu tampak sedikit gentar dengan nada bicara Ratih, tapi ia tetap pada pendiriannya. Kami harus memverifikasi semuanya. Jangan sampai ini menjadi laporan palsu yang merusak nama baik seseorang. Saat itulah pintu ruangan terbuka. Dua orang paruh baya dengan pakaian mahal dan aura angkuh masuk. Maya langsung mengenali mereka. Orang tua Baskara. Di mana anak saya? Tanya ayah Baskara dengan suara menggelegar, tidak memedulikan petugas yang ada. Ibu Baskara langsung menghampiri Maya. Matanya yang tajam menatap Maya dengan penuh kebencian. Jadi ini ulahmu? Kamu mau menghancurkan anakku? Setelah semua yang sudah dia berikan padamu? Rumah mewah, mobil, kehidupan yang nyaman. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Tante, ini tidak seperti yang Tante pikirkan. Coba Maya menjelaskan, suaranya gemetar. Tidak usah panggil aku Tante. Bentak Ibu Baskara. Kamu itu pasti sudah gila. Stres karena hanya di rumah saja. Baskara itu ayah yang baik, dia hanya ingin yang terbaik untuk Lina. Kamu yang tidak becus jadi ibu. Ayah Baskara berbicara dengan perwira polisi itu, menyebut nama-nama pejabat tinggi, seolah mengingatkan sang perwira akan posisinya. Maya melihat semua itu dengan perasaan putus asa. Ketakutannya menjadi kenyataan. Dinding kekuasaan Baskara begitu tinggi dan tebal. Ratih berdiri di sampingnya, menggenggam lengannya, mencoba memberinya kekuatan. Tenang Mei, bisik Ratih. Biarkan mereka bicara. Bukti kita lebih kuat dari omong kosong mereka. Tapi di dalam hatinya, Maya tahu ini baru permulaan. Ini bukan lagi hanya pertarungan antara dia dan Baskara. Ini adalah pertarungan melawan sebuah sistem, melawan citra, dan melawan pengaruh. Dan ia, seorang desainer grafis lepas, hanyalah setitik debu dalam badai yang akan datang. Kekacauan di kantor polisi berakhir seperti yang Maya takutkan. Baskara, yang dipanggil untuk dimintai keterangan, datang dengan pengacara mahal dan wajah yang memancarkan kebingungan dan kekecewaan. Ia menyangkal semuanya, menyebut video itu hasil rekayasa atau diambil di luar konteks.
Berkat intervensi orang tuanya dan reputasinya yang cemerlang, ia dibebaskan malam itu juga dengan status wajib lapor. Proses hukum akan berjalan, kata polisi, tapi nada mereka terdengar tidak meyakinkan. Maya dan Ratih pulang dengan perasaan kalah. Ini belum berakhir, Mei, kata Ratih di dalam mobil, mencoba terdengar optimis. Mereka hanya mengulur waktu. Bukti digital itu tidak bisa dibantah. Kita hanya perlu bersabar. Tapi kesabaran terasa seperti barang mewah yang tidak Maya miliki. Malam itu, ia dan Lina tidak kembali ke rumah di Dago Pakar. Ratih bersikeras agar mereka menginap di apartemennya yang kecil. Lina, yang dijemput Ratih dari sekolah, tampak bingung namun juga lega. Ia tidak bertanya mengapa mereka tidak pulang ke rumah. Seolah ia mengerti bahwa rumah bukan lagi tempat yang aman. Teror dimulai keesokan harinya. Saat Maya sedang mencoba menenangkan Lina yang enggan makan, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. Halo? Tidak ada jawaban. Hanya hening. Tapi bukan hening yang kosong. Maya bisa merasakan ada seseorang di seberang sana, bernapas dengan pelan dan teratur. Napas yang sangat ia kenal. Napas Baskara. Mas? Panggilnya, suaranya bergetar. Hening. Lalu sambungan telepon terputus. Bulu kuduk Maya berdiri. Itu adalah sebuah pesan. Aku tahu di mana kamu. Siapa, Bu? Tanya Lina, matanya yang besar menatap Maya dengan cemas. Bukan siapa-siapa, sayang. Salah sambung, bohong Maya mencoba tersenyum. Telepon-telepon bisu itu terus berdatangan. 5-6 kali sehari. Setiap kali, Maya merasakan gelombang ketakutan yang sama. Ratih menyarankannya untuk mengganti nomor, tapi Maya menolak. Ia takut jika ia mengganti nomor, Baskara akan mencari cara lain yang lebih buruk untuk menghubunginya. Beberapa hari kemudian, saat Ratih sedang pergi bekerja, Maya memberanikan diri keluar untuk membeli beberapa bahan makanan. Ia meninggalkan Lina yang sedang asyik menggambar di apartemen. Saat kembali ke tempat parkir, ia menemukan ban mobilnya yang ia pinjam dari Ratih, kempes total. Bukan hanya satu, tapi keempatnya. Di setiap ban, ada bekas sayatan pisau yang dalam dan rapi. Maya berdiri mematung, kantong belanjaan nyaris terlepas dari tangannya. Ini bukan lagi teror psikologis. Ini adalah ancaman fisik. Ia segera menelepon Ratih, suaranya panik. Kamu dan Lina jangan keluar dari apartemen. Kunci semua pintu. Aku akan segera pulang, kata Ratih di telepon, suaranya tegas dan cemas. Malamnya, Baskara menelepon lagi. Kali ini, ia bersuara. Maya, kamu di mana? Kenapa kamu membawa Lina pergi? Suaranya terdengar sedih dan khawatir. Sebuah akting yang begitu meyakinkan. Aku mencemaskan kalian. Orang tuaku bilang kamu melapor ke polisi. Apa yang terjadi, sayang? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Jangan panggil aku sayang, desis Maya, amarahnya mengalahkan rasa takutnya. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, Bas? Aku tidak mengerti, Mei. Aku hanya mendisiplinkan putri kita. Aku ingin dia menjadi yang terbaik. Apa itu salah? Tanyanya, nadanya penuh kepolosan yang dibuat-buat. Pulanglah, Mei. Kita bicarakan ini baik-baik. Demi Lina. Aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Kalau begitu aku yang akan mencarimu, kata Baskara dan nadanya berubah. Kelembutan palsu itu lenyap, digantikan oleh ancaman dingin yang menusuk. Bandung ini kecil, Maya. Sangat kecil. Kamu tidak bisa lari dariku. Telepon ditutup. Maya gemetar tak terkendali. Kita harus pergi dari sini, kata Ratih begitu ia tiba di apartemen. Apartemenku sudah tidak aman.
Dia tahu kita di sini. Malam itu juga, di bawah selubung kegelapan, mereka berkemas. Ratih sudah mengatur semuanya. Sebuah rumah kontrakan kecil di daerah pinggiran kota, di sebuah gang sempit yang bahkan tidak terdeteksi oleh peta digital. Pemiliknya adalah klien lama Ratih yang berutang budi padanya. Perjalanan ke sana terasa seperti adegan film mata-mata. Mereka menggunakan mobil teman Ratih, melewati jalan-jalan tikus untuk menghindari jalan utama. Lina tertidur di pangkuan Maya, tidak menyadari ketegangan yang menyelimuti ibunya. Rumah kontrakan itu sangat sederhana. Hanya ada satu kamar tidur, ruang tengah kecil, dan dapur mungil. Cat dindingnya sudah sedikit mengelupas, dan perabotannya sudah tua. Sangat jauh berbeda dari kemewahan rumah di Dago Pakar. Tapi saat Maya mengunci pintu depan yang terbuat dari kayu jati tua itu, ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Keamanan. Ini hanya sementara, Mei, kata Ratih, seolah bisa membaca pikiran Maya. Sampai kita bisa menyeret bajingan itu ke pengadilan. Maya mengangguk, memeluk Lina yang masih tertidur. Terima kasih, Ti. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Kita ini tim, balas Ratih sambil tersenyum. Sekarang istirahatlah. Besok adalah hari yang baru. Saat berbaring di kasur kapuk yang sedikit keras di samping Lina, Maya menatap langit-langit yang retak. Ia telah meninggalkan sangkar emasnya, dan kini ia berada di sebuah benteng sederhana. Perang masih jauh dari kata selesai, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kesempatan untuk melawan. Gema ancaman Baskara masih terngiang, tapi di dalam benteng kecil ini, suaranya terdengar sedikit lebih jauh. Kehidupan di rumah kontrakan itu adalah sebuah ritme baru yang harus dipelajari Maya dan Lina. Tidak ada lagi asisten rumah tangga, tidak ada lagi mobil jemputan pribadi, tidak ada lagi kemewahan. Maya memasak sendiri, mencuci baju dengan tangan, dan mengajari Lina pelajaran sekolah karena ia terlalu takut untuk menyekolahkan Lina di tempat baru. Lina, secara mengejutkan, beradaptasi lebih baik. Di rumah besar itu, ia seperti tanaman hias yang terkurung dalam pot mahal. Di sini, di rumah kecil yang sempit ini, ia seperti rumput liar yang akhirnya menemukan celah di beton untuk tumbuh. Ia lebih banyak tersenyum. Ia mulai bercerita tentang gambar-gambarnya pada Maya. Gambar-gambar itu masih didominasi warna gelap, tapi kini mulai ada sedikit semburat warna cerah di sudut-sudutnya. Kuning, biru muda, merah jambu. Itu adalah harapan. Maya, di sisi lain, hidup dalam kewaspadaan konstan. Setiap suara motor yang lewat di depan gang membuatnya tersentak. Ia hanya keluar jika benar-benar perlu, selalu mengenakan topi dan kacamata hitam. Ia melanjutkan pekerjaan desain grafisnya secara daring, menggunakan laptop lamanya untuk menyambung hidup. Ratih datang menjenguk mereka setiap beberapa hari, membawa bahan makanan dan perkembangan kasus yang berjalan lambat. Polisi masih mendalami bukti. Itu bahasa halus mereka untuk kami ditekan oleh orang berkuasa, kata Ratih suatu sore dengan gusar. Sekitar 3 minggu setelah mereka pindah, Ratih datang dengan sebuah paket di tangannya. Sebuah amplop coklat besar tanpa nama pengirim, hanya ada alamat kantor Ratih yang tertulis dengan huruf cetak. Ini datang tadi pagi, kata Ratih, meletakkannya di atas meja. Aku tidak tahu dari siapa. Maya menatap amplop itu dengan curiga. Mungkin dari dia? Aku tidak yakin. Tulisan tangannya rapi sekali, seperti perempuan, kata Ratih. Dengan hati-hati, Maya membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto cetak berkualitas tinggi. Foto pertama menunjukkan Baskara sedang tertawa bersama seorang perempuan muda yang cantik di sebuah kafe. Perempuan itu menatap Baskara dengan tatapan memuja. Maya terus melihat foto-foto berikutnya. Baskara dan perempuan yang sama berjalan keluar dari sebuah lobi apartemen mewah.
Baskara merangkul pinggang perempuan itu. Foto terakhir adalah yang paling mengejutkan. Sebuah foto selfie yang diambil di dalam sebuah kamar tidur. Baskara tertidur di latar belakang, dan perempuan itu, yang hanya mengenakan kaos kebesaran, tersenyum licik ke arah kamera sambil mengacungkan 2 jari membentuk tanda kemenangan. Selingkuh, desis Maya. Rasa sakit karena pengkhianatan menusuknya, tapi anehnya, itu tidak sedalam rasa sakit karena kekerasan yang ia alami. Ini hanya menambahkan satu lagi lapisan kebusukan pada karakter suaminya. Siapa perempuan ini? Tanya Ratih, matanya menyala. Ini bisa kita gunakan. Perselingkuhan bisa memperkuat kasus perceraian dan hak asuh anakmu. Aku tidak tahu siapa dia, kata Maya, meneliti setiap detail di foto. Di foto yang diambil di lobi, ada nama apartemen yang tertera di dinding marmer di belakang mereka. Apartemen Cendana Residence. Aku tahu tempat itu, kata Ratih. Itu apartemen kelas atas di pusat kota. Sebuah ide gila dan nekat mulai terbentuk di benak Maya. Aku harus ke sana. Apa? Jangan gila, Mei. Untuk apa? Seru Ratih. Biar aku saja yang cari tahu siapa perempuan ini lewat koneksiku. Tidak, Tih. Aku harus melihatnya sendiri, kata Maya, tatapannya tajam. Aku punya firasat ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Kenapa ada orang yang mengirimkan ini pada kita? Ini seperti sebuah petunjuk. Ratih mencoba melarangnya, tapi ia melihat kilat tekad di mata Maya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ini bukan lagi Maya yang penakut. Ini adalah seorang ibu yang sedang berburu. 2 hari kemudian, setelah perencanaan yang matang, Maya berdiri di seberang lobi apartemen Cendana Residence. Ia mengenakan pakaian kurir makanan, lengkap dengan jaket dan helm. Ratih menunggu di dalam mobil di ujung jalan, siap sedia jika terjadi sesuatu. Maya mengamati orang-orang yang keluar masuk. Ia menunggu kesempatan. Akhirnya, seorang penghuni keluar, dan Maya dengan cepat menyelinap masuk sebelum pintu kaca otomatis itu tertutup sepenuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia berada di wilayah musuh. Ia tidak tahu nomor unit apartemen Baskara. Ia hanya bisa berharap menemukan petunjuk. Ia berjalan perlahan di koridor, berpura-pura mencari alamat. Lalu, dari salah satu unit di ujung lorong, ia mendengar suara musik yang cukup keras. Ia mendekat. Di bawah pintu, ia melihat sepasang sepatu perempuan dan sepasang sepatu laki-laki yang sangat ia kenal. Sepatu kulit mahal milik Baskara. Maya menempelkan telinganya ke pintu. Ia tidak bisa mendengar percakapan, hanya alunan musik. Apa yang harus ia lakukan? Mengetuk pintu? Tidak mungkin. Ia mencoba memutar kenop pintu. Dan keajaiban terjadi. Pintu itu tidak terkunci. Dengan napas tertahan, ia mendorong pintu itu sedikit, hanya beberapa sentimeter, menciptakan celah kecil untuk mengintip. Ruangan itu remang-remang. Ia bisa melihat ruang tamu yang berantakan, botol anggur kosong di atas meja. Ia tidak melihat siapapun. Mungkin mereka ada di kamar, pikirnya. Didorong oleh adrenalin, ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Rumah itu berbau parfum perempuan dan asap rokok. Ia berjalan berjinjit melewati ruang tamu, menuju satu-satunya kamar tidur yang pintunya sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam. Kamar itu kosong, tempat tidurnya berantakan. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Di sudut kamar, ada sebuah lemari pakaian yang pintunya terbuka. Di dalamnya, tergantung beberapa potong pakaian perempuan. Tapi bukan pakaian biasa. Ada seragam sekolah menengah atas, gaun pelayan Prancis, dan beberapa gaun anak-anak dengan pita dan renda. Di lantai lemari, ada tumpukan komik dan buku dongeng. Perut Maya terasa mual. Ini aneh.
Sangat aneh. Matanya lalu tertuju pada sebuah laptop yang tergeletak di atas meja rias. Laptop itu menyala, layarnya menampilkan sebuah folder yang terbuka. Maya mendekat. Nama foldernya, Waktu Bermain. Dengan tangan gemetar, ia mengklik salah satu video di dalamnya. Layar menampilkan kamar yang sama dengan yang sedang ia masuki. Di atas tempat tidur, duduk perempuan dari foto-foto itu. Rika, Maya menebak namanya. Tapi ia tidak terlihat seperti perempuan dewasa yang licik di foto. Ia mengenakan seragam sekolah, rambutnya dikuncir dua, dan ia sedang memeluk sebuah boneka beruang. Ia tampak ketakutan. Lalu Baskara masuk ke dalam gambar. Ia tersenyum, tapi senyum itu membuat darah Maya membeku. "Sudah siap belajar, anak manis?" tanya Baskara dengan suara yang dibuat-buat ramah. Rika mengangguk pelan. "Siap, ayah." "Bagus," kata Baskara. "Sekarang katakan pada ayah, apa hukuman untuk anak perempuan yang nakal?" Maya tidak sanggup menonton lebih lama lagi. Ia mematikan video itu, napasnya tersengal-sengal. Ini bukan perselingkuhan. Ini adalah sebuah penyakit. Sebuah fantasi gelap dan menjijikkan. Baskara tidak hanya menyakiti Lina, ia juga menciptakan ulang trauma itu dengan perempuan lain. Maya tahu ia harus segera pergi. Tapi sebelum itu, ia melihat sebuah flash drive tergeletak di samping laptop. Tanpa berpikir panjang, ia mengambilnya, memasukkannya ke dalam saku. Ia harus memiliki bukti ini. Saat ia berbalik untuk keluar dari kamar, ia mendengar suara pintu depan terbuka. "Aku pulang, sayang. Aku bawakan es krim." Itu suara Baskara. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Ia terjebak. Panik adalah badai yang seketika mengamuk di dalam diri Maya. Suara tawa Rika menyusul suara Baskara dari arah ruang tamu, semakin dekat. Otaknya berputar cepat, mencari jalan keluar, mencari tempat bersembunyi. Tidak ada waktu untuk lari ke pintu depan. Balkon? Terlalu berisiko. Di bawah tempat tidur? Terlalu kentara. Matanya liar menyapu seisi kamar dan berhenti pada satu-satunya pilihan yang memungkinkan, lemari pakaian yang pintunya masih terbuka. Tanpa berpikir dua kali, ia melesat masuk ke dalam lemari, menabrak gantungan-gantungan baju yang berbau aneh, campuran antara parfum dan kapur barus. Ia menarik pintu lemari hingga nyaris tertutup, menyisakan celah sekecil mungkin untuk mengintip dan bernapas. Jantungnya berdebar begitu keras di dalam dadanya, ia takut Baskara bisa mendengarnya. Ia memegang flash drive di dalam sakunya erat-erat, benda kecil itu terasa seperti satu-satunya senjatanya. Dari celah sempit itu, ia melihat Baskara dan Rika masuk ke kamar. Baskara meletakkan kantong plastik berisi es krim di atas meja, sementara Rika langsung merebahkan diri di tempat tidur dengan manja. "Kamu lama sekali," rengek Rika. "Aku bosan." "Maaf sayang. Ada sedikit urusan di kantor," kata Baskara, duduk di tepi ranjang dan mengelus rambut Rika. "Tapi sekarang aku di sini. Dan aku punya kejutan untukmu." Baskara membuka lemari pakaian, lemari yang sama tempat Maya bersembunyi, dan mengambil sebuah kotak sepatu dari rak paling atas. Maya menahan napas, tubuhnya menegang, berdoa agar Baskara tidak melihatnya dalam kegelapan lemari yang sesak. Untungnya, Baskara hanya fokus pada kotak itu. Ia membukanya dan mengeluarkan sepasang sepatu sekolah berwarna hitam mengkilap, lengkap dengan kaus kaki putih berenda. Wajah Rika langsung berubah. Kemanjaan itu lenyap, digantikan oleh ekspresi cemas. "Bukan sekarang kan, Bas? Aku sedang tidak ingin bermain." "SSST," desis Baskara meletakkan jarinya di bibir Rika. "Ini bukan permainan. Ini adalah sesi. Kamu tahu aturannya. Kamu sudah melakukan kesalahan minggu lalu, tidak membereskan buku-buku komikmu.
Anak nakal harus dihukum agar menjadi anak yang baik. Tapi aku sudah minta maaf, bisik Rika, suaranya gemetar. Maaf saja tidak cukup, kata Baskara, senyumnya kini tampak mengerikan di mata Maya. Sekarang pakai sepatunya. Ayah mau lihat anak perempuan ayah yang manis. Maya menyaksikan dengan ngeri saat Rika dengan tangan gemetar memakai sepatu dan kaos kaki itu. Baskara memperhatikannya dengan tatapan puas, tatapan seorang seniman yang sedang mengagumi karyanya. Bagus, kata Baskara. Sekarang, aku mau kamu tulis 100 kali di buku catatan. Aku akan menjadi anak yang penurut. Setelah itu, baru kamu boleh makan es krimmu. Baskara kemudian berjalan ke arah meja rias, tempat laptop masih menyala. Jantung Maya nyaris copot. Ia akan melihat foldernya terbuka. Ia akan tahu ada yang tidak beres. Laptopmu kenapa masih menyala? Tanya Baskara, nadanya curiga. Ah, tadi aku sedang menonton film, mungkin lupa mematikannya, jawab Rika cepat, suaranya terdengar panik. Baskara menatap layar selama beberapa detik. Maya bisa melihat dari celah lemari bahwa folder waktu bermain masih terbuka. Tapi entah karena terlalu percaya diri atau karena pikirannya sudah terfokus pada sesi berikutnya, Baskara hanya menutup laptop itu tanpa memeriksa lebih jauh. Lain kali matikan. Boros listrik. Ia lalu duduk di sofa kecil di sudut kamar, mengeluarkan ponselnya, dan mulai mengetik dengan cepat. Aku harus melaporkan kemajuan sesi hari ini pada teman-teman, katanya, lebih pada diri sendiri. Mereka harus tahu metode ini benar-benar berhasil. Proyek Mahakarya, kita akan mengubah cara dunia melihat pengasuhan anak. Proyek Mahakarya. Jadi itu namanya. Sebuah komunitas. Maya menyerap informasi itu seperti spons. Ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia harus menunggu. Menunggu kesempatan untuk kabur. Rasanya seperti berjam-jam, ia bersembunyi di dalam lemari yang pengap itu, mendengarkan suara goresan pena Rika di atas kertas dan sesekali suara Baskara yang memberinya instruksi atau kritik. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti selamanya, sesi itu berakhir. Baskara tampak puas. Ia dan Rika memakan es krim mereka, lalu suara mereka meredup saat mereka berpelukan di tempat tidur dan akhirnya tertidur. Maya menunggu 1 jam lagi, memastikan mereka benar-benar terlelap. Dengan gerakan yang sangat pelan, ia membuka pintu lemari. Tidak ada suara. Ia melangkah keluar, kakinya terasa kram. Ia berjalan berjinjit melewati tempat tidur, menghindari papan lantai yang berderit menuju pintu depan. Ia berhasil keluar dari apartemen itu. Di luar, udara malam terasa begitu segar, seolah ia baru saja keluar dari sebuah makam. Ia berlari menuju mobil Ratih yang menunggu di ujung jalan, masuk dan langsung terisak. Aku berhasil, Tih. Aku berhasil, katanya di sela-sela tangis. Ia menunjukkan flash drive yang ia genggam. Dan aku tahu nama komunitasnya, Proyek Mahakarya. Kembali ke rumah kontrakan, mereka langsung bekerja. Ratih, dengan keahliannya, mulai menjelajahi dunia maya. Mencari forum tersembunyi, grup media sosial rahasia, apapun yang berhubungan dengan nama itu. Setelah berjam-jam mencari, menggunakan kata kunci yang ia dengar dari mulut Baskara, ia menemukannya. Sebuah situs web yang dilindungi kata sandi dengan nama yang sama. Bagaimana cara kita masuk? Tanya Maya. Kita butuh akun, kata Ratih. Dan untuk mendaftar, kita butuh rujukan dari anggota yang sudah ada. Mereka menemui jalan buntu. Tapi kemudian, Maya teringat sesuatu. Baskara menyimpan semua kata sandinya di sebuah buku catatan kecil yang ia simpan di laci meja kerjanya di rumah. Sebuah kebiasaan lama yang ceroboh. Tapi bagaimana cara mengambilnya? Ide nekat lainnya muncul. Maya menelepon ibu mertuanya.
Dengan suara yang dibuat sepatah hati mungkin, ia mengatakan ingin mengambil beberapa barang pribadi Lina yang tertinggal di rumah. Ia berjanji akan datang saat Baskara sedang bekerja. Ibu mertuanya, yang mungkin merasa sedikit kasihan atau hanya ingin pamer kemenangan, mengizinkannya. Keesokan harinya, dengan ditemani Ratih yang menunggu di mobil, Maya kembali ke sangkar emasnya. Rumah itu terasa asing dan dingin. Ia dengan cepat naik ke ruang kerja Baskara, menemukan buku catatan kecil itu, memfotonya halaman demi halaman, lalu meletakkannya kembali. Malamnya, mereka mencoba masuk ke situs proyek Mahakarya, menggunakan salah satu kata sandi dari buku catatan itu. Dan mereka berhasil. Apa yang mereka temukan di dalamnya membuat darah mereka membeku. Itu adalah sebuah forum eksklusif. Anggotanya adalah para ayah dari kalangan atas. Pengusaha, pejabat, profesional terkemuka. Mereka saling berbagi metode pengasuhan anak, yang pada dasarnya adalah manual penyiksaan psikologis dan fisik. Mereka memamerkan kemajuan anak-anak mereka, yang diukur dari tingkat kepatuhan dan hilangnya kemauan si anak. Dan di sana, ada sebuah bagian khusus untuk Baskara. Ia adalah pendiri dan gurunya. Ia menulis jurnal online yang panjang, merinci filosofinya tentang membentuk manusia dari awal. Ia menulis tentang Lina, menyebutnya subjek pertama, mahakarya pertamanya. Ia merinci setiap sesi, setiap hukuman, dan setiap hasilnya dengan kebanggaan seorang ilmuwan gila. Kita dapat dia, bisik Ratih, matanya terpaku pada layar. Kita dapat mereka semua. Mereka mengunduh semuanya. Jurnal Baskara, daftar anggota, percakapan di forum. Ini bukan lagi hanya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah konspirasi. Kita tidak bisa membawa ini ke polisi lokal, kata Maya, suaranya mantap. Kita harus langsung ke atas. Atau kita berikan pada media. Ratih menatapnya, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku suka cara berpikirmu. Saatnya monster-monster ini melihat cahaya matahari. Ratih memiliki koneksi. Seorang teman lamanya bekerja sebagai jurnalis investigasi di sebuah media nasional ternama. Dalam waktu 24 jam, semua bukti, video Lina, video Rika, foto-foto, dan seluruh isi situs proyek Mahakarya, sudah ada di tangan yang tepat. Ledakannya lebih besar dari yang mereka bayangkan. Berita itu muncul sebagai laporan eksklusif di halaman depan situs media tersebut dengan judul besar, Proyek Mahakarya, di balik fasad para elit, sebuah kultus penyiksaan anak terungkap. Artikel itu merinci semuanya. Meskipun nama-nama korban dan anggota selain Baskara masih diinisialkan untuk kepentingan penyelidikan. Publik gempar. Media sosial meledak. Nama Baskara, yang sengaja disebutkan sebagai pendiri, menjadi bulan-bulanan. Firma arsitekturnya hancur dalam semalam. Klien-klien besar menarik diri. Para kolega yang dulu memujanya kini menjauhinya seperti wabah. Fasad yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun runtuh menjadi debu. Tekanan publik begitu besar sehingga pihak kepolisian tidak punya pilihan lain. Kali ini bukan lagi perwira lokal yang menangani kasusnya. Tim dari Markas Besar Kepolisian Nasional turun tangan. Penangkapan Baskara berlangsung dramatis. Polisi tidak datang ke rumahnya di malam hari. Mereka datang ke kantornya yang megah di siang bolong, saat puluhan karyawan dan beberapa klien masih ada di sana. Baskara, yang sedang memimpin rapat, diseret keluar dengan tangan diborgol. Wajahnya yang biasanya tenang dan berkuasa kini pucat pasi, dipenuhi keterkejutan dan amarah yang tak berdaya. Kilatan kamera para wartawan yang sudah menunggu di luar menyambutnya, mengabadikan momen kejatuhannya untuk dilihat seluruh negeri. Sidang pertama adalah sebuah sirkus media. Ruang sidang penuh sesak. Maya, didampingi Ratih, duduk di barisan depan. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tegar.
Di seberang ruangan, Baskara duduk di kursi pesakitan, diapit oleh tim pengacara barunya yang tampak mahal. Ia menatap Maya dengan tatapan penuh kebencian. Sidang berjalan alot. Pengacara Baskara mencoba segala cara untuk mementahkan bukti. Mereka menuduh Maya merekayasa video, menyebut Ratih memiliki dendam pribadi, dan menuduh jurnalis melakukan pembunuhan karakter. Tapi bukti yang ada terlalu kuat. Jaksa penuntut umum, seorang perempuan paruh baya yang tegas bernama Ibu Anita, mempresentasikan kasusnya dengan metodis. Pertama, ia memutar video kekerasan terhadap Lina. Suasana ruang sidang menjadi hening. Beberapa anggota juri wanita tampak menyeka air mata. Ibu mertua Maya, yang duduk di barisan belakang, untuk pertama kalinya tampak goyah, wajahnya pucat. Kemudian, jaksa memanggil saksi kunci mereka. Rika. Perempuan muda itu berjalan ke kursi saksi dengan langkah gemetar. Ia tampak jauh lebih muda dan rapuh tanpa riasan tebalnya. Pengacara Baskara mencoba menyerangnya, melukisnya sebagai perempuan penggoda yang cemburu. Apakah benar Anda menerima uang dan fasilitas mewah dari terdakwa? Tanya pengacara itu dengan sinis. Benar, jawab Rika dengan suara pelan. Jadi, Anda dibayar untuk melakukan apa yang dia minta, bukan? Saya dibayar untuk menemaninya, kata Rika, mengangkat dagunya. Tapi saya tidak dibayar untuk diperlakukan seperti binatang. Saya tidak dibayar untuk dipaksa memakai seragam sekolah dan dihukum seperti anak kecil. Saya tidak dibayar untuk hidup dalam ketakutan. Kesaksian Rika berlangsung selama 2 jam. Ia menceritakan semua detail fantasi sakit Baskara, tentang waktu bermain, dan tentang bagaimana Baskara sering berbicara tentang proyek mahakarya-nya yang sesungguhnya, Lina. Pukulan terakhir datang saat Jaksa Anita mempresentasikan bukti dari situs web proyek mahakarya. Ia membacakan tulisan-tulisan dari jurnal online Baskara. Subjek menunjukkan penolakan awal, ini wajar. Fondasi harus dihancurkan sebelum yang baru bisa dibangun. Rasa sakit adalah alat pembentuk yang paling efisien. Rasa takut adalah pemahat terbaik. Tujuannya adalah kepatuhan mutlak, sebuah mahakarya dari kemauan yang telah dibentuk ulang. Apakah ini tulisan Anda, saudara terdakwa? Tanya Jaksa Anita, suaranya menggema di ruang sidang. Baskara terdiam. Ia menatap jaksa dengan mata menyala-nyala. Anda tidak mengerti, desisnya, suaranya penuh arogansi. Saya sedang menciptakan sesuatu yang sempurna. Saya sedang membangun manusia super. Kalian semua terlalu lemah untuk memahaminya. Pengakuan arogan itu menyegel nasibnya. Tidak ada lagi penyangkalan. Yang ada hanyalah delusi seorang tiran yang terbongkar. Saksi terakhir adalah seorang psikolog anak yang telah menangani Lina selama beberapa minggu. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya menunjukkan pada juri dan hakim buku sketsa Lina. Halaman demi halaman, ia menunjukkan gambar-gambar yang dibuat Lina. Sebuah rumah besar yang digambar seperti penjara dengan jeruji di jendelanya. Sesosok figur kecil tanpa warna di pojokan. Dan sesosok figur raksasa yang gelap dengan mata merah marah yang mendominasi seluruh halaman. Gambar tidak pernah berbohong, Yang Mulia, kata psikolog itu pelan. Ini adalah potret jiwa seorang anak yang hancur. Maya menatap gambar-gambar itu, hatinya terasa sakit sekaligus lega. Penderitaan putrinya kini terlihat oleh dunia. Perangnya belum usai. Tapi hari itu, di ruang sidang yang sesak itu, ia merasa keadilan mulai berpihak padanya. Hari pembacaan vonis tiba. Udara di dalam ruang sidang terasa lebih berat dan padat dari sidang-sidang sebelumnya. Setiap kursi terisi penuh oleh wartawan, anggota keluarga, dan masyarakat umum yang mengikuti kasus ini sejak awal. Kilatan kamera menyambar-nyambar tanpa henti sebelum sidang dimulai, menangkap setiap ekspresi di wajah Maya dan Baskara.
Maya duduk tegak di kursinya, tangannya digenggam erat oleh Ratih. Ia mengenakan blus putih sederhana, wajahnya tenang namun matanya menunjukkan ketegangan luar biasa yang telah ia pikul selama berbulan-bulan. Ia tidak membawa Lina. Ia ingin anaknya jauh dari atmosfer beracun ini. Di seberang ruangan, Baskara duduk dengan angkuh. Ia mengenakan kemeja paling mahal miliknya, seolah ini adalah pertemuan bisnis, bukan hari penghakimannya. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya amarah dan penghinaan bagi semua orang di sekelilingnya. Di belakangnya, ayahnya duduk dengan wajah kaku, sementara kursi di sebelahnya, kursi untuk ibunya, kosong. Ibu Baskara tidak pernah datang lagi ke persidangan setelah melihat video kekerasan terhadap Lina. Ketika majelis hakim memasuki ruangan, seluruh suara mendadak senyap. Hanya terdengar deru pendingin ruangan yang tua. Ketua hakim, seorang pria bijaksana berusia senja, berdeham sebelum mulai membacakan pertimbangannya. Suaranya tenang namun tegas, setiap kata diucapkannya dengan jelas. Ia mengulas kembali semua bukti satu persatu. Rekaman video, kesaksian Rika yang konsisten, jurnal digital proyek Mahakarya, dan analisis psikolog anak. Ia menyebut tindakan Baskara bukan sebagai disiplin yang salah arah, melainkan sebagai tindakan keji yang sistematis, terencana, dan didasari oleh delusi keagungan yang berbahaya. Terdakwa tidak hanya melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap putrinya sendiri, kata hakim ketua, matanya menatap lurus ke arah Baskara. Tetapi ia juga menciptakan dan menyebarkan sebuah ideologi beracun yang menganggap anak-anak sebagai objek, sebagai proyek yang bisa dibentuk sesuai kehendak, menghancurkan kemanusiaan dan hak mereka sebagai individu. Terdakwa telah membangun sebuah kultus, dan ia adalah nabinya. Maya memejamkan mata, merasakan air mata panas mulai menggenang. Akhirnya ada yang mengatakannya dengan lantang. Hakim melanjutkan, tindakan terdakwa telah meninggalkan luka yang sangat dalam, tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga berpotensi merusak banyak keluarga lain jika tidak dihentikan. Tidak ada satupun hal yang meringankan dalam kasus ini. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan, malah menunjukkan kebanggaan atas perbuatannya. Baskara mendengus pelan, sebuah suara cemoohan yang terdengar jelas di keheningan ruang sidang. Akhirnya, momen itu tiba. Dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada, kata hakim ketua, suaranya meninggi, majelis hakim memutuskan, terdakwa, Baskara Wijoyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak secara berlanjut dan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Palu diketuk 3 kali. Suara itu menggema, final dan tak terbantahkan. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. 20 tahun. Angka itu melayang di udara. Lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Reaksi di ruang sidang beragam. Para wartawan langsung sibuk mengetik di ponsel mereka. Ratih meremas tangan Maya dengan erat, air mata kelegaan mengalir di pipinya. Ayah Baskara menunduk dalam-dalam, bahunya yang biasanya tegap kini merosot. Dan Baskara. Untuk pertama kalinya, topeng arogansinya retak. Wajahnya memerah karena amarah. Matanya melotot tidak percaya. Ini tidak adil. Teriaknya, melompat dari kursinya sebelum 2 orang penjaga menahannya. Kalian semua bodoh. Kalian tidak mengerti seni. Kalian menghancurkan sebuah mahakarya. Teriakannya yang putus asa dan gila itu menjadi musik terindah di telinga Maya. Ia menangis tanpa suara, bukan tangis kesedihan, tapi tangis kebebasan. Beban berat yang menekan pundaknya selama bertahun-tahun seolah terangkat. Saat Baskara diseret keluar dari ruang sidang, tatapan mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Di mata Baskara, Maya tidak lagi melihat ancaman,
hanya ada kebencian yang tak berdaya. Dan di mata Maya, Baskara tidak lagi melihat ketakutan. Ia hanya melihat ketenangan. Meninggalkan gedung pengadilan, Maya dan Ratih disambut oleh kerumunan wartawan. Tapi Maya tidak berhenti. Ia terus berjalan, Ratih melindunginya dari kilatan kamera. Ia hanya ingin pulang. Pulang ke benteng kecilnya, pulang pada putrinya. Perang telah dimenangkan. Sekarang, saatnya untuk menyembuhkan luka. 1 tahun kemudian. Angin sepau-sepau membawa aroma teh dan tanah basah ke teras sebuah rumah kayu sederhana yang menghadap ke hamparan kebun teh yang hijau di Lembang. Udaranya sejuk dan bersih, jauh dari polusi dan kenangan buruk di kota. Di sini, di tengah ketenangan alam, Maya dan Lina membangun kembali dunia mereka. Rumah itu tidak besar, tapi penuh dengan kehangatan. Dindingnya dihiasi oleh lukisan-lukisan cat air buatan Maya dan gambar-gambar Lina yang kini penuh warna. Tidak ada lagi warna hitam dan abu-abu yang dominan. Kini ada pelangi, matahari, dan bunga-bunga bermekaran di setiap kertas gambarnya. Lina, yang kini berusia 9 tahun, sedang berlarian di halaman rumput bersama seekor anak anjing kampung yang mereka adopsi. Tawanya terdengar renyah dan lepas. Suara yang sudah lama tidak Maya dengar. Ia sudah kembali bersekolah di sebuah sekolah kecil di desa terdekat. Ia punya teman, dan gurunya bilang ia adalah anak yang cerdas dan penuh empati. Maya memperhatikannya dari teras sambil menyesap teh hangat. Ia kini bekerja sepenuhnya dari rumah, menerima proyek-proyek desain yang ia sukai, bukan yang harus ia kerjakan. Ia tidak lagi merasa seperti terkurung. Rumah ini adalah pilihannya, bukan penjara. Ibu, lihat. Teriak Lina, menunjuk ke langit. Ada layang-layang. Maya tersenyum. Indah sekali ya. Nanti kita buat layang-layang sendiri, ya Bu? Lina mau gambar kupu-kupu di atasnya. Tentu, sayang. Besok kita cari bambunya. Kehidupan mereka sederhana, tapi penuh dengan momen-momen kecil yang berharga seperti ini. Terapi seni dan kasih sayang Maya perlahan-lahan menyembuhkan luka di jiwa Lina. Bekas luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi kini ia tahu bagaimana cara hidup dengannya. Ia tahu bahwa ia aman. Sore itu, tukang pos datang, menyerahkan sepucuk surat untuk Maya. Amplopnya familiar. Tulisan tangannya yang rapi dan sedikit gemetar adalah milik ibu mertuanya. Ini adalah surat pertama sejak vonis Baskara. Dengan sedikit ragu, Maya membukanya. Maya, anakku. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan penyesalan dan rasa maluku. Aku menulis surat ini bukan untuk meminta pengampunan, karena aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin kamu tahu, aku salah. Aku telah dibutakan oleh kebanggaan, oleh citra, oleh cintaku pada putraku satu-satunya. Aku menolak untuk melihat kebenaran yang ada di depan mataku. Aku lebih memilih menyalahkanmu daripada menerima kenyataan bahwa anak yang kubesarkan telah menjadi monster. Dan untuk itu, aku akan menanggung penyesalan seumur hidupku. Aku melihat berita. Aku membaca semua kesaksian. Aku melihat gambar-gambar Lina. Setiap malam, gambar itu menghantuiku. Aku gagal, bukan hanya sebagai seorang nenek, tapi juga sebagai seorang ibu. Aku yang menciptakan Baskara. Aku yang selalu menuntutnya untuk menjadi sempurna, yang tidak pernah membiarkannya gagal. Aku yang menanam benih keangkuhan itu di dalam dirinya. Aku tahu ini tidak akan mengubah apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku berdoa setiap hari untukmu dan untuk cucuku, Lina. Aku berdoa agar kalian menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang telah kami renggut. Jika suatu saat nanti, bertahun-tahun dari sekarang, Lina ingin tahu tentang neneknya, tolong katakan padanya bahwa neneknya sangat menyesal dan sangat mencintainya. Dengan penuh penyesalan.
Sinta. Air mata menetes di pipi Maya saat ia selesai membaca surat itu. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Sebuah simpul terakhir dari masa lalunya telah terurai. Ia melipat surat itu dan menyimpannya. Mungkin suatu hari nanti, ia akan menunjukkannya pada Lina. Tapi tidak sekarang. Ia berjalan menghampiri Lina yang sedang berbaring di rumput, menatap awan bersama anak anjingnya. Maya ikut berbaring di sebelahnya. Sedang lihat apa, sayang? Lihat awan, Bu. Yang itu bentuknya seperti kelinci. Yang itu seperti istana, kata Lina, menunjuk ke langit biru yang luas. Maya tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. Iya, seperti istana, ya. Tapi istananya tidak ada pagarnya, Bu, kata Lina polos. Jadi siapa saja boleh masuk dan bermain. Maya memeluk putrinya erat-erat. Di bawah langit biru lembang yang tak berbatas, ia tahu bahwa mahakarya yang sesungguhnya bukanlah bangunan megah atau manusia yang dibentuk oleh rasa takut. Mahakarya yang sesungguhnya adalah jiwa yang bebas, yang bisa melihat istana di awan dan percaya bahwa pintunya selalu terbuka. Dan itu adalah sesuatu yang akan ia jaga selamanya.